Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gujarat akan membahas mengenai penyebaran Islam di Indonesia. Pertama-tama, nama saya Yasmin Syafia. Nama saya Hafsah Ibtihaj. Nama saya Melani Putri Aditya. Nama saya Husnal Amir. Pertanyaan pertama akan dibawakan oleh Hafsah Ibtihaj. Yasmin, bagaimana kondisi Indonesia pra-Islam? Oke, kondisi Indonesia pra-Islam itu pertama dibagi tiga. Yang pertama itu ada geografis. Masyarakat di pedalaman itu cenderung masih tertutup dan mempercayai kepercayaan animisme. Sedangkan masyarakat di pesisir itu lebih terbuka dan lebih menerima agama-agama baru yang masuk. Kemudian ada kondisi politik dan pemerintahan. Saat itu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha masih menyebar luas di Indonesia. Salah satu yang terbesar adalah Sriwijaya. Namun di akhir abad 12, Sriwijaya hancur dan mulai runtuh. Pada saat itulah Islam mulai masuk di Indonesia. Yang terakhir ada kondisi agama dan budaya. Hindu-Buddha yang meluas mempengaruhi corak-corak kerajaan besar di Indonesia seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan Majapahit. Selanjutnya, bagaimana teori-teori Islam masuk ke Indonesia? Teori masuknya Islam ke Indonesia ada 3 teori. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini pertama kali ditemukan oleh J.P. Jinapel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Para pedagang dari Gujarat, India memiliki hubungan dagang yang erat dengan Indonesia melalui jalur Indonesia, Gujarat Timur, Tengah Eropa. 2. Teori Makkah. Tokoh yang memperkenalkan tokoh ini adalah Haji Abdul Karim Abdullah atau yang lebih sering dikenal dengan nama Hamka. Teori Makkah menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh bangsa Arab, termasuk juga Mesir. 3. Teori Persia. Pencetus teori ini adalah seorang sejarawan asal Banten yang bernama Husain Jajaningrat. Teori ini menjelaskan bahwa Islam dibawa oleh orang Persia atau Iran pada abad ke-15. Dasar munculnya teori ini yaitu ada peringatan Asyura, terdapat kesamaan ajaran tasawuf, kesamaan ejaan penulisan Arab, dan kesamaan seni kaligrafi pahat pada batu-batu nisan yang dipakai di kuburan Islam awal di Indonesia. Lalu, bagaimana sih cara-cara Islam masuk ke Indonesia? Cara-cara Islam masuk ke Indonesia ada 4. Yang pertama perdagangan, kedua perkawinan, ketiga pendidikan, dan keempat tasawuf. 1. Perdagangan. Islam masuk melalui pedagang Muslim dari India, dari Arab, Persia, dan India sejak awal abad ke-7. Mereka berdagang sambil berdakwah kepada penduduk lokal, terutama di daerah pelabuhan seperti Kampung Pekojan. 2. Perkawinan. Para pedagang Muslim menikah dengan wanita pribumi yang lebih dulu diajak masuk Islam. Dari keluarga ini, ajaran Islam menyebar ke lingkungan sekitar dan generasi berikutnya. 3. Pendidikan. Ulama dan wali seperti Sunan Ampel dan Sunan Giri mendirikan pesantren untuk mengajarkan Islam. Ada juga ulama yang mengajarkan Islam di lingkungan kerajaan. 4. Tasawuf. Ajaran tasawuf disebarkan lewat pendekatan budaya seperti wayang dan hikayat. Cara ini membuat Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat yang sebelumnya menganut kepercayaan lokal. Yang keempat, bagaimana perkembangan Islam di Indonesia? Perkembangan Islam di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu Pulau Sumatera. Pulau Sumatera. Islam masuk melalui Sumatera bagian utara dengan jalur perdagangan. Di sana, pada abad ke-7 merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat ramai. Adapun Sumatera bagian selatan, Islam mampu berkembang pada abad ke-13 ketika kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha mengalami kemunduran. Kondisi ini dimanfaatkan oleh kerajaan Islam, yaitu Samudra Pasai yang muncul sebagai kekuatan ekonomi yang baru. Dampaknya adalah para pedagang Muslim mendapatkan keuntungan dari perdagangan. Akhirnya semakin banyak para pedagang dari Gujarat yang berdagang dan juga menyebarkan ajaran Islam. Kedua, Pulau Jawa. Pada akhir abad ke-13, bukti-bukti tentang Islamisasi di Pulau Jawa semakin banyak ditemukan, yaitu penemuan batu-batu nisan bercorak Islam di Troloyo, Trowulan, serta Gresik. Pada awal abad ke-15, kota Tuban dan Gresik serta kota-kota pelabuhan lain menjadi salah satu pusat penyebaran Islam pasca mundurnya kerajaan Majapahit. Dari situ kemudian Islam penyebar
ke bagian timur Indonesia, yaitu Maluku. Daerah pesisir lain yaitu Demak juga menjadi pusat penyebaran Islam sampai ke pesisir utara Jawa Barat. Ketiga, Pulau Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Proses Islamisasi di Kalimantan terjadi karena adanya latar belakang kepentingan politik kerajaan Demak dalam konflik antara Kerajaan Banjar dan Kerajaan Dahak. Hikayat Banjar memiliki catatan penting tentang penyebaran Islam di Pulau Kalimantan. Islam diperkirakan masuk ke Maluku pada abad ke-14 Masehi melalui jalur hubungan dan pelayaran internasional Maluku ke Jawa ke Maluku. Sedangkan Islam diperkirakan masuk ke Sulawesi pada abad ke-16 Masehi melalui konversi pusat kekuasaan, istana atau keraton. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.